Bapak Ibu dengan wajah-wajah yang luar biasa pagi ini. Selamat pagi. Pagi. Nanti kalau saya bilang pagi itu jawabnya pagi luar biasa. Oke, saya ulang. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa banget rekan saya di desa. Mungkin rekan-rekan sudah tidak asing lagi dengan saya. Ya, ini sudah saya lihat beberapa rekan-rekan wajah-wajah lama karena saya sering ke desa biasanya. Ya, izinkan nama saya ini, kalau teman-teman yang kenal, oke lah. Nama saya Iwayan Putra Haripuan. Biasa saya dipanggil Mas Wi. Ya, kalau teman-teman karib saya biasanya panggil Menyalawi. Ya. Oke, pada pagi hari ini saya berkesempatan hadir di tengah ibu dan bapak sekalian. Bukan berarti saya mengajar, saya hanya berbagi ilmu, sharing istilahnya ya. Saya kira bapak ibu di sini sudah luar biasa. Dalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang berbau dengan anti korupsi. Ya, saya kira bapak di sini, ibu di sini sudah sangat paham, apalagi teman-teman desa Tegal Harum pada hari ini. Baik bapak ibu yang saya hormati, nanti saya ajak dulu ya, biar jam-jam segini tuh ngantuk banget ya. Kalau saya bilang tolak gratifikasi, kita bisa. Ya, saya coba ya. Tolak gratifikasi, Kita bisa. luar biasa untuk kita semua. Saya akan menyampaikan beberapa hal sedikit ya sebelumnya tentang korupsi, membangun desa anti korupsi di Kota Denpasar. Ini dasarnya ya. Kalau bapak ibu di desa, saya kira tidak perlu hafal-hafal banyak dengan dasar-dasar ini ya. Cukup mengetahui sebelum saja tentang dasar dari korupsi itu sendiri. Ya, sebelum saya masuk ke materi anti korupsi, di sini bapak ibu sering dengar korupsi kan? Sering, sangat sering. Oke, saya di sini tidak mencari benar atau salah. Saya hanya ingin bertanya, kalau menurut bapak ibu siapa yang bisa? Apa itu korupsi? Saya tanya dulu, apa itu korupsi? Bapak ibu di desa sering bilang, oh kamu itu korupsi. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang bisa bantu saya? Halo, Bu, bisa bantu saya? Siapa namanya Bu? Coba. Siapa namanya Bu? Dia. Oh dia. Ibu tahu tentang korupsi? Korupsi menurut saya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Oke. Itu aja Bu? Iya. Cukup? Oke. Bisa saya tambahkan? Oh ya silakan. Dari Kepala desa dulu. Ini kayaknya kalau kepala desa kita ke depan ini Pak. Saya selaku kepala desa. Oke, kepala desa. Mungkin terkait dalam korupsi ini, saya masih awam sih gitu Pak. Mungkin bisa saya menambahkan sedikit terkait daripada definisi korupsi tersebut. Kalau dikaitkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, mungkin secara ringkas itu yang dimaksud dengan korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan Atau kekuasaan. jabatan publik Pak. Mungkin saya selaku kepala desa, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan itu digunakan untuk keuntungan kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara gimana? Dengan cara melanggar peraturan yang sudah ada. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, kasih pause untuk Pak Kepala Desa. Terima kasih Kades. Semoga nanti Pak Kades amanah dalam melaksanakan tugas, tidak ada korupsi di desa ini Pak. Ya. Dan bisa menjadi percontohan desa anti korupsi di Denpasar, apalagi di Bali. Oke, close untuk desa Tegal Harum. Kali kedua pernyataan rekan-rekan tadi, Ibu Bia kayaknya Ibu bendahara ya. Nanti banyak dengan korupsi soalnya ya. Kalau Pak Kadesnya cocok lah dengan Ibu bendaharanya ya Pak ya. Enak banget ya Pak ya. Oke. Kita santai aja Pak ya. Jangan terlalu tegang. Santai ya saja. Karena ini kita sharing discussion ya. Siap. Oke. Sorry. Balik lagi ya. Nah ini dia korupsi. Korupsi itu dari bahasa Bali halus korup Pak. Ya bahasa Inggris artinya mencuri. Ini penyelewengan atau penyalahgunaan uang keuntungan pribadi. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Kades tadi. Kemudian apa itu perilaku koruptif? Perilaku koruptif itu adalah segala sikap, tindakan, pola pikir, pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar maupun tidak sadar menyebabkan dirinya membuat keputusan yang menghasilkan kegiatan korupsi, menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya melanggar aturan.
itu korupsi. Oke? Bapak Ibu? Sip, saya lanjut. Ini penyebab korupsi. Ya, ada namanya korupsi CDMA, kemudian ada fraud triangle theory. Ini yang biasanya kita sering dengar ini ya. Ini karena adanya, kenapa terjadi korupsi? Karena adanya kekuasaan yang CDMA ya, diskresi untuk kekuasaan, adanya monopoli, ditambah kurangnya pengawasan, itulah menyebabkan korupsi. Kemudian ada yang triangle, fraud triangle theory ini, di mana ada kecurangan, ada tekanan, kecurangan terjadi karena ada tekanan, peluang dan pembenaran, rasionalisasi. Waduh, saya sudah capek nih bekerja sampai lembur-lembur, masa sama gajinya dengan si A? Wajar dong saya ambil lebih. Ini namanya pembenaran. Itu tidak benar. Ya, pembenaran menurut diri sendiri tidak benar. Kemudian goal, ya, teori goal yaitu ada keserakahan, adanya kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Ini pengungkapan ini apa maksudnya? Pengungkapan ini apabila suatu tindakan korupsi tidak pernah diungkap dan itu berjalan biasa-biasa saja. Artinya orang itu kembali menjadi pembenaran. Dia ada korupsi, nggak masalah. Nah, nanti Bapak Ibu di desa apabila dalam perjalanan cerita aja dengan saya, dengan kami di sini sebagai suatu pembelajaran. Siapa tahu teman-temannya, misalkan, Pak, teman saya dapat fasilitas kantor loh, dapat motor kantor, itu harusnya dipakai kegiatan kantor, misalnya mengirim surat dan sebagainya, tapi sore-sorenya dibawa ke sawah untuk narik. Ini namanya pelanggaran etika masuk di sini. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini jenis tindak pidana korupsi. Saya kira Bapak Ibu tahu sepintas saja, kalau mendalam sekali tahunya nanti tambah ruwet ya. Semua tidak bisa kita lakukan karena selalu akan mau mengambil tindakan A, memang betul harus berpikir terhadap ini. Tetapi proses kehati-hatian tetap diperlukan, tetapi jangan sampai ketakutan. Oke, ini dia. Yang pertama adanya penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua penggelapan dalam jabatan, ada perbuatan curang, ada gratifikasi, suap menyuap, pemerasan dan benturan kepentingan. Yang mana dalam pelayanan publik kita di desa yang paling sering ini adalah gratifikasi, suap menyuap dan benturan kepentingan. Ini paling sering terjadi. Ya, oke. Ini perlu kita ketahui ya bersama-sama. Apa sih gratifikasi? Sering dengar. Apa sih suap? Apa sih pemerasan? Gratifikasi itu bukan daya bumi ya. Kalau bumi, kalau benda, apel jatuh ke bumi itu gratifikasi. Gratifikasi. Kalau ini gratifikasi. Kalau gratifikasi itu gimana? Ini berhubungan dengan jabatan, bersiap tanam budi, tidak membutuhkan suatan, ada kesepakatan, kemudian ada suap, ada kesepakatan, pemerasan, ada permintaan sepihak. Oke, ini dia dampak korupsi, menghancurkan demokrasi, merusak aturan hukum, menghambat pembangunan, menurunkan kualitas hidup, melanggar hak asasi manusia dan merusak perekonomian. Kemudian ini sulap pemberantasan korupsi. Ada sulap penindakan, sulap pencegahan dan sulap pendidikan. Oke, ini sulap pemberantasan korupsi. Ini beberapa kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kemudian ini 9 nilai anti korupsi ya. Ada Jumat bersepeda kakak, ada jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras. Saya kira kita lebih cepat ya, karena ini terkait dengan waktu Bapak Ibu juga pelayanan ya. Oke, ini contoh perilaku koruptif, ada bon palsu, terlambat, titip absen, penyalahgunaan fasilitas dinas dan seri password. Ini salah satu contoh aja ya. Nanti materi saya share kok sama rekan-rekan biar bisa dipelajari. Saya hanya sharing diskusi yang ada di sini karena waktu biasanya tidak banyak mengambil waktu Bapak Ibu di pelayanan publik soalnya. Oke, ini terkait desa anti korupsi ya. Ini latar belakangnya ada undang-undang desa, kemudian adanya kerjasama lintas instansi dan ada program unggulan dari KPK. Ini yang menyebabkan kenapa adanya desa anti korupsi. Kemudian ini modus kenapa korupsi dana desa itu terjadi. Adanya penggelembungan anggaran, proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, penyalahgunaan anggaran. Inilah yang paling sering terjadi. Ini sudah ada contoh-contohnya ya, dengan menaikkan harga, program yang tidak ada dibuat, pencairan SPJ, ya laporan pekerjaan sudah selesai padahal itu masih berjalan.
Nah, di sini ada nanti buku panduan desa anti korupsi ya. Nanti Bapak Ibu baca seperti apa sebelum kita membangun dan membentuk desa anti korupsi. Nah, kemudian ada komponen penilaian ya. Nanti saya bicara komponen penilaian desa anti korupsi. Nanti setelah acara ini, saya mungkin dengan Pak Kades dan Bu Sekdes, kita bersama-sama nanti kita mendiskusikan dokumen apa saja sebagai dokumen dukung untuk pemenuhan 5 komponen ini. Oke, nanti setelah acara diskusi ini. Ini ada penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Kemudian ini masing-masing indikatornya ya. Nanti silakan kita baca bersama-sama. Nah, ini contoh peran serta masyarakat ya untuk memberantas korupsi. Yang pertama, menjadi penyuluh anti korupsi. Kedua, mendukung pelayanan online. Jangan lagi ada pelayanan yang sekarang ini sudah online, terutama di kependudukan ya, semua sudah online. Jangan lagi isi dasar dusun. Kemudian pengaduan masyarakat desa, kita mendukung bagaimana sistem pengaduan masyarakat desa. Kemudian yang terakhir yang kita harapkan adalah masyarakat itu sadar anti korupsi. Caranya seperti apa? Kita sosialisasi sering-sering. Nanti kalau ada kegiatan di Banjar, di lingkungan, tolong diundang saya. Gratis, tidak usah dikasih honor, dikasih air putih saja. Saya sosialisasi. Ya. Oke. Ini penilaian gratifikasi ya. Ini saya kira ini yang menjadi akar permasalahan, terutama Bapak Kepala Kewilayahan ya, Kepala Lingkungan sering ini menerima setelah ngurus KTP warganya atau warganya sering ini menerima, Bu, Pak, ini terima kasih lah, mungkin jalan dikasih, gorengan dikasih. Ini merupakan gratifikasi juga, ya. Itu karena nilainya itu dan jenisnya cuma gorengan aja, masa kita mau lapor ya, berburu basi ya, silakan dimakan dengan staff. Mungkin ada beberapa nanti jenis gratifikasi yang harus kita laporkan. Nanti pada sesi diskusi nanti mungkin di minggu depan saya akan kesini lagi memberikan beberapa hal-hal terkait dengan gratifikasi. Ini tentang gratifikasi ya. Ini adalah materi luas saya sampaikan adalah pemberian uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan summa-summa dan fasilitas lainnya. Nah, bagaimana sikap kita? Tolak gratifikasi. Itu yang jelas ya. Apabila gratifikasi itu terindikasi suap dan gratifikasi itu langsung diterima, tolak. Nah, kalau pun gorengan nanti dibawa ke rumah yang rumah istri yang memang susah kita di kantor. Tiba-tiba nyolong ke rumah, Pak, ini ada gorengan, oke, udah dimakan terus, habis sama anak-anak gimana? Apakah itu gratifikasi? Salah satunya iya. Tetapi bagaimana? Mau kita laporkan? Karena nilai, ya nilainya cuma 10.000 perak, susah ya. Udah kalau tidak dapat menolak, segera laporkan ya 30 hari kerja. Ini gratifikasi tidak dianggap suap apabila melapor ke KPK. Ya, dikasih waktu paling lama 30 hari kerja sejak Bapak itu menerima gratifikasi. Ini yang saya sampaikan tadi ya, ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib. Nah ini katanya Pak Muhammad Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Ini dicapkan dengan baik ya. Mungkin ini gambaran gimana pelayanan kita, ada diskriminasi. Inilah yang merusak. Ini ya, lewat belakang, ada banyak-banyaklah yang lain, ada uang tinta, uang rokok dan sebagainya. Inilah yang akan merusak tatanan demokrasi kita dimulai dari desa. Ini yang kita ubah. Oke? Yang itu yang bisa kita sampaikan. Inilah yang kita inginkan, desa yang sangat nyaman, aman dan tentram. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu Indonesia. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Saya bertanya satu pertanyaan saja lah. Mungkin ada yang bertanya. Bapak Ibu, silakan jawab. Pak Kasih yuk, Oh iya. Pak Kasih, serah Pak Kasih pemerintahannya. Terima kasih Pak Wi atas waktunya. Mungkin saya tak mirip dengan Pak Kasih Pak. Kebetulan saya ini kepala dusun Tegalsari. Oh, Pasar Kepala Dusun. Saya dusun Tegalsari. Kebetulan nih Pak, istri juga hadir di sini selaku penggerak PKK. Pada satu hari, pada sepurnama kemarin Pak. Sekarang kan masa penerimaan murid baru ya SBMP, Bapak seperti ketahui, kepala dusun itu memberikan surat keterangan domisili.
Saya tidak mengetahui istri menerima suatu bungkusan dari temannya, mungkin pada asal desa ya. Paket buah kawasan. Kebetulan pada bulan kemarin kita mau sembahyang di rumah sakit. Dan saya baru tahunya 3 hari lalu. Dibisikin lah, Pak bisa dibantu nggak Ibu minta biar bisa dibantu surat keterangan di sini agar anaknya bisa diterima di SMP. Sebenarnya Pak ya, akan mana tadi ya? Batin saya mengatakan itu bertentangan Pak, integritas. Jelas. Kebetulan kan istri juga hadir di acara ini, Pak mungkin bisa diberikanlah pencerahannya bahwa itu termasuk gratifikasi. Dan kalau itu gratifikasi, apa sikap kita dan bagaimana karena buah itu sudah diterima, sudah dipakai, Sudah dilakukan Pak ya. Bahkan orang wanita suruhannya udah Pak habisin. Iya, sudah. Itu susah. Ya terima kasih Pak Wi. Oke, siap. Terima kasih Pak Eka, Kepala Ibu. Nah, apa kan Ibu ini Ketua Tim Pemda PK. Pak ya? Iya. Bu, nah saya jelasin sedikit ya Bu ya. Ibu kalau masalah mengerti kan? Iya, benar. Itu benar Bu disampaikan sama Bapak. Nah sebenarnya Bapaknya itu bertentangan dalam hati Bu dengan pengurangan. Ibu tadi sudah ini sebelumnya tentang gratifikasi Bu ya. Sekecil apapun pemberian itu yang ada hubungannya dengan jabatan bapaknya itu gratifikasi. Walaupun ibu menerima cuma buah harganya cuma 100.000. Tetapi kalau dinilai harga 100.000 dengan jabatannya bapak jauh, kasihan tuh bapaknya. Karir bapaknya sebagai kadus kan bapaknya kalau jadi kades. Setelah Pak Kadesnya nggak jadi anggota DPR. Nah, itu saya dengar semuanya kemarin. Ya kan Bu? Nah sekarang mulai sekarang ibu, mari kita bersama-sama didik diri kita, teman kita, anak kita. Ya, jangan pernah sekali menerima gratifikasi. Tolak gratifikasi. Oke? Iya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Semoga tidak ada perkara di luar. Oke, siap. Ya. Jangan ini masalah di kantor dan bawa ke rumah ya. Oke. Demikian yang mungkin saya akan sampaikan Pak. Sekali lagi saya bilang berantas korupsi kita bisa. Sekali lagi, berantas korupsi Kita bisa. luar biasa. Oke, demikian yang saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, yang mohon maaf. Yang itu dengan para Sandi, Om Sam.